Tapi ingat, kalau aku jadi kalian berdua, aku pergi. Ya tapi kalau masih punya malu sih. Kamu tuh jaga kalau ngomong ya. Mending kamu pikirin nih rumah hayat kamu. Aku tahu sekarang pasti nggak ada yang mau kan sama kamu. Kamu tuh sekarang nggak laku sama cewek-cewek di sini. Gini ya, perlu kalian ingat, apa yang kalian tanam di masa lalu, kalian bakalan memetik buahnya di hari yang akan datang. Sekarang kalian nikmati sendiri. Perbuatan kalian pasti akan berbalik sama kalian lagi. Pak, kita duduk di sini aja. Yaudah yuk. Jadi gimana ya? Sebenarnya ada yang mau aku omongin sama kamu nih. Aku ngomong di rumah, takut kamu langsung emosi sama aku. Memangnya ada apa sih mas? Kenapa kok nggak langsung ngomong aja? Toh kalau emang yang mau diomongin hal penting, ngapain aku mau emosi? Jadi gini, aku kan juga ada lebih rezeki. Dan aku juga udah niat dulu kalau misalkan aku sukses, aku mau nolong orang-orang di desa sekitar aku tinggal dan orang-orang yang pernah nolong aku. Jadi aku mau bangun rumah orang-orang di desa aku dulu, tempat aku tinggal sama mantan istri aku. Jadi rumah yang udah gak layak pakai, jadi mau aku renovasi. Dan aku udah nyuruh Agung untuk mantau dalam beberapa tahun ini. Agung juga udah tinggal di desa sana. Jadi biar orang-orang nggak tahu kalau misalkan aku yang ngasih bantuan gitu loh. Jadi aku minta tolong sama Agung. Sebenarnya tujuan dan keinginan kamu itu baik sih mas. Tapi kan ya kamu tahu sendiri lah. Aku pasti akan merasa cemburu dan nggak lega kalau kamu datang ke desa tempat dimana itu masa lalu kamu kan, atau jangan-jangan itu cuman alibi kamu untuk datang kembali ke desa itu dan bisa bertemu sama mantan istri kamu. Kamu kok masih belum percaya sih dek sama aku? Aku udah jelas-jelas disakitin sama dia, udah ditinggalin sama dia gara-gara aku gak punya kerjaan. Beda sama kamu yang udah bener-bener setia dan bener-bener dari hati sayang sama aku. Kalau perlu, ya kamu boleh ikut. Kalau misalkan kamu mau, jadi biar gak ada keraguan gitu loh. Sebenarnya aku masih ragu sih mas. Kamu datang ke desa itu, tapi ya gimana lagi, itu kan udah keinginan kamu. Toh tujuannya juga udah baik kan. Ini juga bukan keinginan, tapi kan ini udah niat dan udah janji. Kalau misalkan janji gak ditepati, nanti aku dosa deh. Ya benar juga sih, kalau aku ngelarang kamu, justru aku juga malah ikutan dosa kan. Tapi gimana ya mas, kalau emang kamu mau melaksanakan itu dan kamu emang mau pergi ke tempat dimana itu masa lalu kamu, ya nggak apa-apa. Tapi aku nggak akan ikut ke sana mas, karena aku nggak mau, aku merasa sakit hati mengingat kalau kamu itu dulu pernah hidup dan tinggal di sana sama orang lain selain aku. Ya udah deh, mending gini aja. Kalau kamu memang nggak mau ikut, kamu tunggu di sini. Aku bentar doang kok. Aku mau ke Agung, setelah itu aku mau ke rumahnya si Arga. Karena Arga juga yang sering nolongin aku dulu. Waktu aku diusir, aku gak punya tempat tinggal. Aku diusir sama istri aku, diceraikan sama istri aku. Arga yang nolongin aku. Jadi aku udah ada kewajiban buat nolong dia sekarang. Karena rumahnya juga udah gak layak pakai. Dan itu pun kalau misalkan Arga masih ada di rumahnya. Takutnya Arga juga pergi keluar buat kerja di perantauan gitu loh. Ya mau gimana lagi mas, terpaksa aku harus mengikuti niat kamu itu, karena kan di sana emang banyak teman-teman kamu yang dulunya udah pernah membantu kamu dengan tulus dan ikhlas mas. Jadi aku juga sebenarnya aku senang kamu ada niatan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan saat kamu ke sana pasti akan bertemu sama orang-orang di masa lalu kamu kan. Jadi aku hanya takut nanti mereka akan mempengaruhi kamu mas. Gini ya, jadi walaupun aku nantinya ketemu sama mereka, pasti mereka bakalan ngata-ngatain aku. Karena kan ya
Mereka udah tahu aku orang nggak punya dan nggak mungkin jadi orang yang sukses lah. Karena di masa lalu aku ditinggalin gara-gara aku nggak punya apa-apa dan gara-gara kerjaanku juga nggak ada. Ya mungkin kalau misalnya kerja aku bagus dulu, mungkin ya aku bakalan tetap bareng sama mantan istri aku. Tapi Tuhan itu kan adil. Kalau memang dia bukan yang terbaik buat aku, pasti Tuhan nunjukin jalan gimana caranya aku bisa berpisah sama dia dan aku bisa dipertemukan dengan orang yang lebih baik dari dia dan dipertemukan sama kamu. Jadi sekarang aku bersyukur dan kamu juga gak perlu khawatir. Aku janji sama kamu, aku gak bakalan macam-macam. Dan kalaupun aku nanti ketemu sama dia, itu bukan karena sengaja. Aku juga gak pengen kok ketemu sama dia. Karena pasti kalau ketemu sama mantan istri aku dan suami yang baru sekarang, pasti ujung-ujungnya ribut dan ada masalah. Ya udah deh, kalau gitu aku percaya sama kamu meskipun di hati kecil aku masih ada sedikit kekhawatiran, Mas. Tapi kan ini udah niat. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi aku tetap di sini, aku nggak mau ikut kamu. Kamu serius gak mau ikut? Terus kamu sendirian di sini dong? Nah, nggak apa-apa, ini kan juga banyak orang. Lagian aku juga kesini kan rencananya cuma buat cari angin seger aja. Jadi kalau emang kamu mau ke sana untuk ke tempat teman-teman kamu itu silahkan. Tapi aku minta sama kamu untuk paling tidak menghindari lingkungan yang berdekatan dengan masa lalu kamu. Ya udah deh, kalau begitu aku janji sama kamu. Nanti kalau misalkan ada apa-apa ataupun aku ketemu atau enggaknya sama mantan istri aku bakalan cerita sama kamu. Ya udah, kalau begitu ini sekarang aku langsung jalan aja deh. Ya udah kalau biar gitu nggak lama-lama. Ya udah kalau gitu aku tunggu sini. Kalau kamu emang ada apa-apa kamu langsung hubungi aku aja. Dan aku juga bakalan bawa Agung dan orang-orang yang disuruh Agung buat survei masalah rumah yang bakalan direnovasi. Jadi nggak ada kecurigaan nanti kamu sama aku. Jadi aku nggak dikira cuma alasan doang lagi ke sana. Ya udah, aku tunggu sini aja deh. Udah deh kalau begitu aku jalan dulu. Udah mau salim. Kamu hati-hati ya. Udah deh kalau begitu aku jalan dulu ya. Ya udah hati-hati. Kamu jaga diri di sini. Iya. Benar. Benar. Ya udah kalau gitu aku jalan dulu ya. Ya udah. Ya mau gimana lagi? Meskipun perasaan aku di sini masih sangat khawatir, takut terjadi apa-apa di sana, atau mungkin masa lalu dari Mas akan mempengaruhi Mas Bagas. Aku juga sangat khawatir sih. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Itu kan juga udah niat dia. Dia niat membantu orang-orang karena kebaikan kan. Jadi kalau aku larang niat dari Mas Bagas, yang ada aku malah jadi orang yang nggak baik. Yang penting sekarang Mas Bagas sudah janji sama aku kalau Mas Bagas nggak akan pernah berurusan sama masa lalunya lagi. Ya udah nggak apa-apa. Lebih baik aku tunggu dia di sini dan aku berharap mudah-mudahan Mas Bagas cepat balik ke sini. Nah, aku sendirian juga kan. Iya. Gimana sayang? Rumah yang mana dulu nih yang bakalan kita survei? Ya kita harus cari rumah-rumah yang gak layak pakai di desa ini, ya desa kita. Kamu tahu sendiri kan, banyak orang yang gak punya di sini yang masih menempati rumah reot. Dan kalau musim hujan seperti ini kan sering bocor gitu loh. Ya juga sih sayang, aku ya kasihan sih sebenarnya ngelihatnya. Tapi untungnya ada orang baik ya yang mau bantu mereka. Kalau masalah kasihan ya kasihan sayang, tapi ya mau gimana lagi. Tapi kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Karena apa? Donatur yang mau ngebantu rumah yang kalian dipakai di sini itu orangnya kaya banget. Dan kita bersyukur banget karena kita dipercaya sama Pak Agung untuk menyurvei rumah-rumah di sini gitu loh. Dan kita harus minta komisi lebih sama Pak Agung supaya kita mendapatkan uang yang banyak, tahu nggak? Ya iyalah sayang, kan baru kali ini nih kita mendapatkan tugas seperti ini dari Pak Agung ya kan. Apalagi donaturnya itu
pasti kaya banget. Ya pasalnya kalau misalkan kita minta komisi yang cukup besar gitu kan. Dan donaturnya itu nggak ada sangkut pautnya sama orang yang ada di desa ini, kan nggak kenal juga gitu loh, kenalnya cuma sama Pak Agung doang. Ya Dan juga sih. aku punya rencana untuk ngomong sama Pak Agung supaya aku yang mengatasi ketika uang donasi dari orang itu ada di Pak Agung, ya nanganin pembangunan di desa ini. Rumah yang nggak layak pakai. Soalnya apa? Kalau aku yang nanganin, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan. Biasanya apa ya, pasir itu harganya sekian, aku bisa naikkan harganya. Bener banget tuh sayang. Gimana menurut kamu? Kalau misalkan kita cuma mengandalkan komisi dari Pak Agung, ya Pak Agung mesti nggak bakalan ngasih seberapa sih sama kita. Kalau misalkan kita curang-curang dikit seperti itu, ya gak apa-apa lah ya kan. Ya, Tapi aku gak habis pikir deh sayang. Kenapa? Orang ini tuh kan nggak kenal gitu sama orang-orang di sini. Tapi kok bisa ya dia itu sampai segitunya buat renovasi rumah reot yang ada di daerah sini. kamu tahu sendiri kan, orang kota kalau udah kelebihan uang, ya dia pasti pengen menyumbang sedikit hartanya untuk kemaslahatan orang-orang yang gak punya gitu loh. Bener banget, mungkin dia udah kelebihan uang kali ya, sampai segitunya lagi. Ya pastinya lah sayang, kalau orang punya uang pas-pasan ya gak mungkin lah membantu orang yang gak punya. Contohnya seperti kita kan pas-pasan. Ya iya, Mbak. Ngapain juga kita mikirin hidup orang, hidup kita aja kayak gini ya kan sayang? Ya udah. Pas-pasan kayak gini. Daripada kita kelamaan di sini, mendingan kita langsung nyamperin rumah-rumah yang gak layak pakai. Bener Kita banget. foto. Nanti aku data di handphone aku deh. Ya udah yuk. Ya udah yuk. Ayo sayang. Udah dibukain aja, Gung. Iya bos. Jadi maksud aku kedatangan aku ke sini itu mau menanyakan tentang rumah-rumah yang bakalan aku renovasi. Gimana, kamu udah ada orang yang ditugaskan kan? Katanya kamu udah ada. Ya sudah ada bos. Kebetulan sekarang dia lagi ini bos, nyurvei rumah yang perlu direnovasi bos. Jadi mereka belum datang bos. Mungkin masih belum selesai. Iya, Mungkin, mungkin, Gung. bos. Jadi di sini ada motor nggak, Gung? Motor ada bos. Emang buat apa bos? Jadi gini, Gung. Kamu kan tahu sendiri di sini nih banyak kenangan, Gung, tentang masa lalu aku. Jadi waktu aku diceraikan sama istri aku dikasih numpang di rumah harga, Gung. Jadi aku mau langsung ke sana. Takutnya di sana juga gak didata sama orang yang kamu suruh, Gung. Dan aku harusnya juga bareng sama istri ke sini. Cuman istri aku gak mau, soalnya di sini banyak kenangan masa lalu aku, Gung. Ya, kamu kan tahu sendiri cerita tentang aku sama mantan istriku. Walaupun ya kamu masih belum tahu siapa mantan istriku, aku gak mau cerita sama kamu. Soalnya kamu kan juga masih belum lama banget tinggal di sini. Iya benar bos. Jadi gak apa-apa lah. Aku belikan tempat tinggal buat kamu di sini, ya biar bisa mantau kegiatan warga di sini, Gung. Misalkan ada yang kesusahan, nanti kamu tinggal bilang sama aku. Contohnya ya masalah rumah ini, banyak rumah yang gak layak pakai, ya aku bisa bantu. Soalnya desa ini juga tempat tinggal aku dulu, Gung. Tapi sekarang kamu udah bisa gantikan aku, dan kamu harus tetap merahasiakan kalau misalkan kamu ini bukan anak buah aku dan kamu gak kenal sama aku. Oke bos. Jadi semoga aja bos Bagas ke belakang rezekinya tambah banyak, supaya ya bos Bagas bisa bantu desa-desa lain bos yang ya rumahnya nggak layak dipakai. Ya semoga aja, Gung. Terutama aku mau bantu desa tempat aku tinggal dulu. Walaupun di desa ini aku banyak kenangan buruk, tapi kamu juga gak perlu tahu orangnya. Nanti kamu jadi canggung kalau ketemu sama orang itu. Jadi sekarang aku minta tolong sama kamu, ambilin aku motor. Aku mau ke rumahnya si Arga. Pasti kamu masih belum tahu ya sama si Arga ya?
belum tahu bos. Ya udah deh, kamu ambil aja motornya. Ini perlu saya antar atau Gak mau usah, sendiri? aku sendiri aja. Oh, yaudah bos. Ternyata Agung udah beberapa tahun tinggal di sini. Ternyata aku masih belum tahu nama-nama orang di desa ini. Kalau misalkan aku sampai ngasih tahu siapa mantan istri aku sama si Agung, pasti Agung juga bakalan nunjukin sikap gak enak. Jadi mending aku rahasiakan aja deh. Dan semoga ini tetap menjadi rahasia aku. Bos, motornya butut gak apa-apa bos. Gak apa-apa Gung, biar udah. Ini aku bawa dulu ya. Soalnya kalau misalkan nggak cepet di survei sekarang, nggak aku lihat sekarang, takutnya harga udah kerja keluar Gung. Hati bos. Ya aku soalnya ditunggu istri juga kan. Ya udah pinjam dulu ya. Ya bos. Aku beruntung banget kerja sama bos Bagas. Orangnya baik banget. Jadi sekian lama aku menjalani hidup, aku nggak pernah deh ngelihat pengusaha-pengusaha besar atau orang-orang kaya. Ya bukannya nggak pernah ngelihat sih, cuman jarang-jarang aja. Ya bisa ngebantu rumah orang yang sudah nggak layak dipakai, ya direnovasi, ya supaya orangnya nyaman tinggal di sana. Semoga aja rezeki bos Bagas kedepannya tambah lancar ya, supaya bos Bagas membantu lebih banyak orang lagi. Yaudah deh, sembari aku nunggu si David sama si Wika datang, aku nunggu di dalam aja kali ya. Udah lama aku gak kesini. Tapi mana ya orangnya? Apa mungkin dia udah kerja keluar? Soalnya kan si Arga yang selalu nolongin aku waktu aku masih menikah sama Wike. Tiap aku ada masalah, pasti Arga yang bantuin aku. Padahal kan aku juga tahu Arga juga orang nggak punya. Jadi sekarang udah waktunya aku balas budi sama dia. Dan rumah ini harus aku renovasi juga. Dan aku cuma tinggal lihat aja datanya orang yang udah disuruh sama si Agung. Kalau memang benar-benar ngedata, pasti data rumah si Arga ini juga masuk. Nah rumahnya juga udah kurang layak pakai. Kasihan juga. Sebenarnya kan kalau aku bisa ketemu sama dia, aku sekarang bisa ngobrol-ngobrol sama dia. Tapi aku kan ada nomornya Arga. Coba deh aku sambil hubungin dia. Apa tahu nomornya masih aktif. Tapi kan udah beberapa tahun yang lalu ya aku gak pernah ngubungin dia. Coba aja deh. Sayang, coba kamu lihat. Itu bukan mantan suami kamu. Iya sayang, ngapain dia ada di sini? Ya aku juga nggak tahu. Apa dia mau numpang rumah lagi di sini? Bisa jadi. Ya udah, kita samperin aja. Kalau semisal dia itu masih hidup di kampung ini, aku nggak mau dia tuh mengganggu rumah tangga kita. Ya enggak? Iya enggak, sudi sayang, satu kampung sama dia, tau nggak? Dan ini kesempatan buat kita untuk mempermalukan dia. Coba itu tuh gak betah di kampung kita. Nomornya ternyata udah gak aktif. Udah beberapa kali aku telepon. Ada orang yang menumpang Tapi gak aktif. Hidup lagi nih. Kasian banget ya sayang. Dari dulu kehidupannya cuma bergantung sama orang. Numpang rumah lagi. Gini ya Wike. Aku gak mau numpang rumah di sini. Mungkin dulu waktu aku diceraikan sama kamu, aku numpang di rumah ini karena aku gak punya tempat tinggal. Jadi sekarang kamu jangan salah sangka sama aku. Ya emang aku gak salah sangka sih sama kamu. Ya pasti kamu sekarang udah beli rumah ini sama si Arga itu. Kan kalau aku lihat-lihat nih, si Arga sekarang tuh udah keluar kota cari uang, ya kan? Ya pastinya lah sayang, tapi ada perkembangan juga ya. Dia itu mampu beli rumah meskipun reot
seperti ini. Hah? Juga sih, kasihan banget ya dia. Dia mampunya cuma bisa beli rumah riot kayak gini. Nggak Ya. layak pakai, tau nggak? Gini ya, aku kasih tahu sama kalian berdua. Aku gak mau ribut sama kalian berdua. Oke, Wike, kamu dulu ninggalin aku cuma demi laki-laki ini. Karena aku ya gak punya kerjaan dulu karena aku pengangguran. Dan sekarang kamu masih datang buat ngebahas dan membuka luka yang udah aku lupain. Kamu ngata-ngatain aku tentang rumah ini. Seandainya ini pun aku beli rumah ini, walaupun rumah ini reot, aku gak pernah malu kok. Apalagi cuman sama kamu. Udah jelas-jelas kamu juga udah gak peduli sama aku. Ngapain aku malu sama kamu? Iya, aku emang tahu sih. Kamu tuh emang nggak punya malu kan dari dulu. Buktinya kamu dari dulu nggak becus jadi suami. Kamu mana punya malu, nggak ada kan? Padahal udah diomongin sama para tetangga, tapi kamu masih nggak ada perkembangan kan dari dulu? Aku pikir dia lama menghilang udah jadi orang kaya. Ternyata pulang ke kampung di mana dia tuh numpang hidup sama si Arga. Bener. Dan sekarang dia tinggal di rumah seperti ini lagi, sayang. Bener banget sayang. Kayaknya emang udah takdir dia deh menjadi orang susah, ya kan? Dan aku yakin pasti kamu tuh nggak bakalan berubah kehidupannya sampai kapanpun. Ya, Udahlah. untung aja kamu ninggalin dia dulu. Ya, Hah? iyalah. Kalau semisal kamu tetap bersama dia, ya aku gak tahu hidup kamu seperti apa Ya sekarang. ampun, pasti nanti aku bakalan tinggal di rumah reot ini yang kalau hujan tuh bocor gitu sayang. Kamu gak usah ngata-ngatain rumah ini reot deh. Rumah kamu juga yang ditempatin juga gak terlalu bagus. Dan itu juga hasil kerjanya aku. Ya itu masih mending ya daripada rumah ini reot. Ya kamu kan harusnya sadar. Aku yang kerja, aku yang buat rumah. Kamu malah nikmatin sama orang lain. Harusnya kamu punya malu. Kalau aku mah malu. Hasil keringat orang lain dinikmatin bareng sama orang yang udah gak punya peran apa-apa dalam hidup kamu dulu. Tapi sekarang udah ada lah jelas peran di hidup kamu. Karena dia juga udah nikmatin hasil kerjanya aku bareng sama kamu. Sekarang gini deh, mending kalian berdua pergi, nikmatin tuh rumah yang udah aku bangun, kalian tempatin, kalian santai-santai di dalam rumah itu. Tapi ingat, kalau aku jadi kalian berdua, aku pergi. Ya tapi kalau masih punya malu sih. Kamu tuh jaga kalau ngomong ya. Mending kamu pikirin nih rumah reot kamu. Aku tahu sekarang pasti nggak ada yang mau kan sama kamu. Kamu tuh sekarang nggak laku sama cewek-cewek di sini. Gini ya, rumah boleh reot, tapi masalah duit sekarang nggak usah ngomong deh sama aku. Aku sekarang nggak mau berurusan sama kalian berdua. Kalian berdua itu cuma masa lalu yang nggak perlu aku ingat karena bikin sakit hati. Bika, kamu juga bakalan dapat balasan apa yang udah kamu perbuat dulu. Ya ampun. Kamu gak usah ngomong duit deh. Hah? Kalau kamu punya uang banyak, kamu gak bakalan pakai motor jelek seperti ini. Nah, seharusnya kamu sekarang datang ke sini pakai mobil. Itu pun kalau kamu benar-benar punya duit banyak. Benar. Dan gak mungkin kamu datang ke rumah ini lagi kalau kamu punya duit banyak. Bener, kamu tuh ya mau sombong sama kita, tapi buktinya mana? Gak ada kan? Kamu gak punya apa-apa, jadi kamu gak usah sombong deh sama kita. Kamu kan tahu sendiri, kamu udah selama menikah sama aku gak pernah sombong orangnya. Dan sekarang aku juga udah punya istri baru yang tentunya lebih baik sikapnya dari kamu. Emang ada yang mau sama kamu? Yang punya rumah reot kayak gini? Aku kasih tahu ya, kamu tadi bilang aku punya rumah reot gak ada cewek-cewek yang mau sama aku. Tapi kenyataannya Terus mana? Kalau misalkan kamu punya kan mesti kamu juga bawa ke rumah reot ini ya kan? Sayang, dia tuh malu sama kita, tahu nggak? Makanya dia tuh ngomong seperti itu. Bener. Hah? Sampai segitunya ya kamu sampai ngarang cerita? Ngomong punya istri lah, ngomong punya banyak duit lah. Nanti bakal ngomong kalau dia tuh punya mobil bagus. Bener. Ya untuk menutupi supaya dia tuh nggak malu. repot ya ngomong sama orang seperti kalian berdua. Karena walau bagaimanapun aku juga gak bakalan menang ngomong sama kalian berdua. Ya iyalah, kalau misalkan kamu nih bawa mobil terus bawa istri kamu, ya mungkin kita percaya, ya kan? Atau gini aja deh sayang, karena bentar lagi kita bakal pindah rumah yang baru kita, kita bahkan rumah yang kita tempatin sekarang sama mantan suami kamu ini. Udah, Cuk. Iya, tapi aku nggak rela deh sayang. Mending kita jual aja rumah kita ya kan daripada kita kasih sama orang ini. Gitu ya. Ya iyalah, biarin aja nih orang tinggal di rumah reot kayak gini. Kasian banget. Gini ya, aku kasih tahu sama kalian berdua.
Mau rumah itu kalian jual, mau rumah itu kalian apain, terserah kalian berdua. Aku udah gak mikirin masalah itu. Karena dengan keluarnya aku dari rumah itu dan dengan berpisahnya aku sama kamu, hidup aku lebih tenang, hidup aku lebih bahagia sekarang. Yakin? Bukannya kamu sekarang luntang lantung ya? Kamu bebas ngomong aku bagaimanapun, mau bilang aku lontang lantung, mau bilang aku rumahnya reot udah gak layak pakai, mau bilang aku gak ada yang mau sama aku, terserah kamu Wike. Yang jelas aku gak mau berurusan sama kalian berdua. Udah cukup aku dibuat malu sama orang-orang, sama kamu. Udah cukup juga aku disakitin sama kamu, dan udah cukup juga aku dibuat menderita sama kamu. Sekarang masih mau apa lagi? Apa kamu masih pengen lama-lama bareng sama aku di sini? Ya kalau enggak aku yang bakalan pergi. Ngapain juga kita tuh sengaja di sini ya? Kita mau ngata-ngatain kamu lah. Kamu nih emang kurang ajar banget ya. Pantes kamu bareng sama suaminya, cocok, sama-sama gak bener, sama-sama gak tahu malu dan gak punya hati, tahu nggak? Kita gak punya hati cuma sama kamu doang, tahu nggak? Hah? Dan kita berdua seneng banget ya ketemu kamu di sini, dan kita bakal selalu gembira tiap hari kalau kamu dan istri kamu ya hidup di sini. Kamu siap-siap aja kita datangi tiap hari, ya nggak sih? Bener banget. Dan kita bakalan permalukan kamu lagi, tau nggak? Apalagi kamu bakalan sama istri kamu, kayaknya lebih seru deh sayang. Pastinya. Kayaknya di sini aku nih gak ada gunanya juga, dan kayaknya urusan juga bakalan tambah panjang kalau misalkan aku tetap ngeladenin obrolan kalian berdua. Sekarang aku mau pergi aja. Terserah kalian. Kalian mau tetap di sini terserah kalian. Ya kalau misalkan kalian udah gak ada tempat tinggal juga, kalian boleh kok pakai rumah ini. Kupingnya udah panas ya, gak kuat ya dengan omongan kita. Hah? Aku tinggal di rumah ini ya, gak mungkin. Aku bukan takut ya, gak ngeladenin kalian. Cuman karena aku tahu. Karena kamu malu kan sama kita. Udahlah, ya udah, kamu pergi aja. Daripada kamu tambah malu. Marah sih sayang. Tapi seneng banget tau nggak? Untung aja pas waktu kita kesini ada dia. Hah? Bener banget sayang, pokoknya aku nggak bakalan ngebiarin dia betah ada di kampung sini, ya kan? Aku pikir ya dia udah kaya raya. Masih gak punya apa-apa. Yaudah deh, daripada kita kelamaan di sini nanti kita dimarahin sama Pak Agung. Bener banget sayang, kan Mendingan ada tugas buat nyurvei rumah. Kayaknya sebelah sana dulu deh. Udah yuk. Ayo. Ayo sayang. Habis kita nyurvei kita langsung ke rumah Pak Agung. Sama aku malah nungguin lagi. Bener banget. Lah ini Agung udah nungguin di luar. Kamu kok nunggu di luar sih, Gung? Ya barusan udah ke dalam bos, tapi saya takut bos datang jadi keluar lagi bos. Jadi aku juga udah lihat ternyata si Arga pergi keluar kota, cuman barusan ada sedikit kendala. Aku ketemu sama mantan istri aku, Gung. Ya aku dikata-katain lah, dikira aku nempatin rumahnya si Arga, dan dikira aku mau tinggal di rumah reot gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah. Setiap orang berhak berpendapat, berhak mengutarakan omongannya. Tapi sekarang aku kayaknya nggak boleh lama-lama deh di sini. Takutnya ketemu sama dia lagi, Gung. Oh ya, kan rencana aku juga mau ngasih komisi sama 2 orang yang udah kamu suruh. Iya bos. Jadi kamu bawa ke aku aja, biar nanti langsung ngomong sama istriku juga. Soalnya nanti kalau misalkan istri aku juga gak tahu siapa orangnya, nanti aku dikira kesini cuman alasan aja buat ketemu sama mantan istri aku, Gung. Jadi takut salah paham gitu loh. Ya baik bos. Ngomong mau ketemu di mana bos? Aku juga udah belum ya. Aku belum ngirim lokasi ya. Bentar deh, Gung. Aku teruskan dari chat istri aku, Gung. Udah aku kirim. Jadi kamu langsung ke situ aja. Sekarang aku langsung pamit dulu ya. Jadi jangan lupa kamu bawa orang yang udah ngelaksanain tugas dari kamu. Nanti aku kasih komisi, oke? Baik bos. Masalah proyek juga nanti aku bakal serahkan ke dia. Oke siap bos. Yaudah deh, kalau begitu makasih, Gung. Ya sama-sama bos. Aku duluan ya. Ya bos. Aku tunggu, jangan lama-lama ya. Siap bos.
Rika sama si David gimana ya? Ini sampai-sampai malah duluan bos lagi datang ke sini. Sayang, coba kamu lihat. Itu mobil bagus, keluar di rumahnya Pak Agung. Ya paling bentar lagi Pak Agung bakal ngomongin tentang pekerjaan ini. Kita tekan Pak Agung supaya Pak Agung itu memberikan komisi yang besar sama kita, ya enggak? Bener banget sayang, makanya kamu tuh harus pintar-pintar ngomong sebentar lagi biar Pak Agung tuh yang mau nurutin kemauan kita. Ya udah, kamu tenang aja kalau masalah itu. Ayo. Udah. Itu Pak Agung. Ayo turun, Cang. Pak Agung? Karena lama banget. Ya, kita kan masih nyurvei rumah yang bakal direnovasi, Pak Agung. Gimana? Ada berapa rumah yang perlu direnov? 7 rumah, Pak Agung. Bener Pak Agung, ini kita udah menyurvei sekitar 7 rumah dan datanya sudah saya masukin ke handphone saya. Ya udah. Jadi kalian udah cari semua rumah yang perlu direnovasi, cuman 7 rumah itu. 7 rumah, Pak Agung. Ada sih, tapi kayaknya nggak pantas deh kalau direnovasi, soalnya masih layak pakai, Pak Agung. Kita mencari rumah yang benar-benar tidak layak pakai, Pak Agung. Ya udah kalau gitu. Jadi ini bos barusan udah datang ke sini kan. Nah, jadi bos sekarang udah balik lagi, katanya ditunggu istrinya. Oh Jadi, gitu. kita disuruh ketemuan di luar tar lagi. Oh, Mohon maaf nih Pak Agung, kita kan udah menjalankan tugas kita. Ya, kita minta komisi dari Pak Agung lah. Ya kalau masalah komisi, ya kalian kan kerja, ya pasti bakalan aku kasih lah. Oh gitu. terus kita kapan dikasih komisi itu Pak Agung? Sekarang? Ya tar lagi kita ketemu bos dulu. Jadi sebenarnya bukan aku sih yang mau ngasih, jadi dari bos, cuman lewat aku aja. Gitu. Ya pastinya kalau komisi dari bos, kamu pasti tahu sendiri nanti, nggak bakalan tanggung kalau ngasih komisi ke orang. Nah itu dia yang kita harapkan Pak Agung. Dan kita mengusulkan Pak Agung karena Pak Agung sudah percaya kita untuk menyurvei rumah yang bakal direnovasi. Gimana kalau Pak Agung beri kita tanggung jawab untuk menjadi mandor di banget, Pak Agung. pembangunan rumah yang bakal direnovasi, Pak Agung. Ya kalau masalah itu bos barusan udah bilang, jadi kalian nggak usah bingung, pasti tuh rumah kalau direnovasi pasti dikasih ke kalian. Ya untuk dananya pasti kalian yang pegang. Wah, ya. Tapi aku juga minta tolong, kalian udah kepercayaan saya, nantinya jangan sampai saya dengar ada kata korupsi ya. Ya nggak mungkin lah Pak Agung, apalagi kan kita dari dulu udah kenal sama Pak Agung. Ya nggak mungkin lah kalau misalkan kita ngelakuin hal seperti itu Pak Agung. Yang kita gak bakal mengecewakan Pak Agung, kita gak bakal bikin nama Pak Agung itu jelek di mata bos Pak Agung. Pak Agung tenang aja, kita bakal melaksanakan sesuai perintah Pak Agung. Kita gak bakalan korupsi kok Pak Agung. Oke kalau begitu, aku juga nggak salah pilih ya kerja kayak kalian. Kalian udah jujur, ya udah bisa dipercaya lah. Ya udah, daripada kita lama di sini, nanti kita langsung ke bos aja. Motor kalian taruh di sini aja, kalian ikut aku, ikut mobil. Ya udah, motornya masukin sana ya, aku mau keluarin mobil dulu. Siap Pak Agung. Sayang, Pak Agung udah percaya sama kita dan kita bakal dijadikan mandor sama Pak Bener Agung. banget sayang, jangan lupa. Semoga aja rencana kita berjalan dengan lancar ya. Ya pastinya bakal berjalan dengan lancar lah. Kita bakal ya motong sebagian uang yang bakal dibuat bangun rumah. Bener Enggak? banget sayang. Udah yuk. Yang penting kita main rapi aja. Iya. Kayaknya aku harus cerita nih sama istriku. Duh kasihan banget istriku udah nungguin lama pasti. Udah datang lah. Teman-teman kamu mana? Jadi gini deh, aku jelasin dulu sama kamu.
Aku apes banget sebenarnya. Apes? Maksud kamu? Ya, jadi aku tadi ketemu sama mantan istri aku. Terus? Tapi kamu jangan salah paham dulu, kamu udah dengerin dulu penjelasan aku. Jadi aku malah dikira mau tinggal di rumahnya Arga. Ya, aku dikata-katain soalnya aku mau tinggal di rumah Reot lagi. Ya, aku nggak mau ngejelasin kalau misalkan aku yang mau ngadakan bantuan rumah di sana. Ya takutnya nanti kamu mikir aku malah pamer sama mereka. Dan ya aku akhirnya tengkar sama mereka. Tapi aku udah bilang kok sama si Agung, kalau misalkan aku nggak bisa lama-lama di sana. Dan aku cuma minta tolong sama Agung buat bawa orang yang mau nyurvei, yang ditugaskan sama Agung buat nyurvei rumah-rumah itu. Jadi aku mau ngomong di sini. Soalnya kan aku udah janji sama kamu, aku gak bakalan lama-lama. Dan aku juga gak cerita sama Agung kalau misalkan aku ketemu sama mantan istri aku. Itu kan mas, feeling aku itu nggak pernah salah mas. Kamu datang ke desa di mana itu tempat masa lalu kamu, udah pasti akan terjadi suatu masalah mas. Tapi untungnya kamu nggak kenapa-napa kan? Mereka nggak ngapa-ngapain kamu kan? Ya enggak, mereka gak ngapa-ngapain aku. Cuman mereka ngata-ngatain aku. Ya terus aku didorong, terus dikata-katain. Dan ya mereka pasti, aku udah nyangka kalau ketemu sama aku pasti bahas tentang masa lalu. Ya aku cuman bilang sama mantan istri aku, kalau aku jadi dia malu karena hasil rumah yang ditempatin dia itu hasil kerja aku, terus dia nikmatin bareng sama orang lain. Tapi aku gak masalah karena sekarang aku udah punya istri yang lebih baik dari dia dan kehidupanku juga lebih baik. Tapi mereka malah gak percaya. Udah, akhirnya aku tinggal pergi daripada aku ngurusin mereka kan nanti tambah panjang urusannya. Dan kamu juga pasti bakalan marah sama aku. Ya tapi mas, dia itu kan pernah hadir di hidup kamu dan kamu berpisah juga karena dia merasa kecewa sama kamu. Udah pasti kalau sekarang ketemu, ya udah pasti dia malah ngata-ngatain kamu dong mas. Itu yang bikin aku nggak tenang. Kamu berangkat tadi juga aku kepikiran sebenarnya. Tapi kan aku udah gak ketemu sama dia lagi. Nah, setelah ini aku gak bakalan kesana juga. Dan Agung juga bakalan aku suruh jual rumah yang udah aku beliin. Dan Agung mau aku kasih rumah yang baru lagi. Jadi aku janji setelah aku mengesahkan niat aku buat bangun rumah di sana, aku gak bakalan pergi ke sana lagi. Lagian aku juga gak ada saudara kok di sana. Ya udah, mending sekarang demi kebaikan mas, lebih baik untuk datang ke tempat desa kamu itu kamu menyuruh orang aja mas. Kamu bayar orang daripada kamu harus ke sana dan kamu selalu ketemu sama masa lalu kamu yang menjengkelkan itu. Aku juga nggak suka kamu terus-terusan ke sana. Ya udah, aku bakalan janji kok sama kamu, aku bakalan nyuruh orang aja buat ngontrol masalah proyeknya. Dan aku juga udah nyuruh Agung buat ngatasi masalah itu. Dan bentar lagi aku juga bilang sama Agung, mau bilang sama Agung kalau misalkan setelah proyek ini selesai, Agung juga harus cabut dari sana. Ya udah deh kalau begitu. Tapi bener ya kamu tadi nggak macem-macem kan? Ya bener lah sayang, ngapain aku masih mau macem-macem. Mending sekarang kita langsung pergi beli minum aja Pak. Apa haus soalnya sambil nunggu si Agung kan. Ya udah deh kita pergi beli minum di belakang aja gimana? Ya udah. Ya deh. Agung, Apa? kita dari tadi muter-muter Pak Agung. Bos Pak Agung gimana ya? Udah capek tau nggak Pak Agung? Bener Pak Agung kan tadi Pak Agung juga parkir mobilnya juga di sana agak jauh kan. Kalian gak usah banyak ngomong deh. Ini kan kalian dikasih kerjaan sama aku, dikasih tugas sama aku. Bentar lagi bakalan aku kasih komisi kok, bakalan aku bayar. Ya, iya juga sih Pak Agung, tapi kita capek ya. Iya apalagi Dari tadi muter-muter. panas banget nih Pak Agung. Oh, ya udah kalian kalau nggak mau, ini kan sebentar lagi proyek yang di desa kita mau dikasihkan ke kalian berdua. Ini kan proyek pribadi. Jadi kalau kalian nggak mau, ya udah, biar aku ganti ke orang lain aja. Jangan dong Pak Agung. Aku cukup bayar kalian ntar lagi aja. Jangan Pak Agung. Ya udah deh. Kita gak bakalan ngomong lagi. Iya sayang, daripada kita nggak dapat pekerjaan ya kan. Iya Pak Agung. Ya udah kita Ya, minta jangan maaf kayak gitu Pak dong Pak Agung. Agung. Ya, mending kalian ikutin aku aja deh. Ini kan kalian kerja sama aku, jadi nggak usah banyak ngomong. Yang penting kalian kerja, dibayar, sudah cukup.
Apalagi coba bayangin deh, kamu dikasih proyek pribadi sama bos aku. Ini kan jarang-jarang proyek kayak gini. Apalagi ini ya demi warga di desa kita. Kalian masa gak mau bantu sih? Iya deh Bagong, kita sekali lagi minta maaf karena kita udah salah ngomong barusan ya Jang. Iya Pak Agung, kami minta maaf ya. Ya udah, ntar lagi awas aja ya kalian sampai salah omong di depan bos aku. Aku bakalan ya kalian tahu sendiri nanti kalian kalau salah tingkah di depan bos aku. Iya gak mungkin lah Bagong, kita bakal diem kok. Kalau gak diajak ngomong, kita takut salah. Biar Bagong aja yang ngomong. Ya udah, ntar lagi kalian ya cukup diem. Kalian ntar lagi cuman ikut aku aja ke sana, nanti kalau udah dikasih komisi sama bos ambil. Iya Bagong. Ya udah kalau begitu kita cari bos ke sana aja deh, mungkin ada di sana. Ya udah, mari Pak Agung. Tunggu aja Bagong gak marah. Ini Agung. Bos, saya dari tadi nyari bos. Siang. Oh iya Gung, aku barusan habis beli Bukan minum. mantan. Ya bos, ini bos orang yang ditugaskan buat Mantan. survei. Pak Agung, Bagong, Bentar deh, ini biar ini gak mau jadi ketemu salah. sama bos. Biar gak jadi salah paham ya Gung. Jadi ya, orang yang kamu tugaskan buat nyurvei rumah, mereka berdua Gung. Iya benar bos, mereka berdua bos. Sana bos saya bos. Jadi kamu jangan marah dulu dong. Aku juga gak tahu kalau misalkan mereka berdua orangnya. Ada apa bos? Kamu tahu nggak? Ini suaminya Wika. Wika ini mantan istri aku dan gara-gara orang ini aku jadi berantakan dan gara-gara perempuan ini juga aku gak punya tempat tinggal kemarin. Jadi ini yang dimaksud mantan bos yang di desa sana bos. Ya iya Gung, makanya aku nugasan kamu buat di sana dan aku emang nggak cerita biar kamu juga nggak nunjukin sikap gak enak sama dia. Dan sekarang karena ini udah terpaksa jadi aku harus ngasih tahu Gung. Kamu tahu nggak? Agung ini kerja sama siapa? Kerja sama aku. Dan kalian berdua tahu nggak siapa yang bakalan renovasi masalah rumah? Yang jadi donaturnya siapa? Itu aku. Dan tadi kalian juga udah ngata-ngatain aku. Katanya aku mau tinggal di rumah Riot lagi. kita minta maaf deh, kita gak tahu. Minta maaf kamu bilang. Mas Bagas itu udah datang ke tempat asal dia, tapi malah ketemu sama mantan istrinya yang nggak tahu diri ini. Perasaan kamu gimana ketemu sama suami saya yang udah kamu kata-katain? Ya aku tadinya kan nggak tahu. Ya kamu gak usah ngomong gak tahu sekarang. Kamu kan udah tahu sama aku dan kamu nganggapnya aku tetap seperti dulu waktu aku nikah sama kamu. Dan aku juga ngasih tahu ini sekarang istri aku. Dan buat kamu yang udah bikin hidup aku menderita. Ya termasuk istri kamu. Jadi jangan harap kalian berdua bisa dapat kerjaan dari aku. Dan sebenarnya aku juga ada proyek besar setelah ini. Untuk mengurusi proyek itu aku serahin sama Agung semua. Dan Agung juga bakalan nyerahin sama kalian. Tapi aku yang bakalan ngelarang. Karena aku tahu siapa kalian berdua. Tapi kita kan udah nyurvei rumah-rumah yang bakal. Ya aku gak mau peduli. Seandainya kalian tadi gak bersikap seperti itu sama aku, mungkin aku gak masalah. Tapi karena sikap kalian udah ngehina aku, ngeremin aku, dan ngata-ngatain aku udah gak peduli lagi. Mbak, tolong bujuk suaminya dong biar ngasih proyek itu sama kita berdua. Soalnya kan tadi kita udah nyurvei rumah-rumah di desa kita. Kamu minta tolong sama saya. Udah jelas-jelas kamu menghina suami saya. Lagian ya, kamu itu udah nggak ada hubungan apa-apa sama suami saya. Kamu itu udah masa lalu. Terus ngapain masih sibuk ngurusin kehidupan suami saya? Dan kalau misalkan aku jadi kalian berdua, aku gak mungkin dengan sikap kalian seperti tadi masih ngemis-ngemis masalah pekerjaan. Ya kalau aku mah gak mau harga diri untuk bersama pekerjaan. Guys, tolong lupain perkataan kita yang tadi ya. Kita minta maaf, tolong jangan. Kamu seenaknya bilang ngelupain perkataan kamu yang tadi, kamu udah ngedorong aku. Bukan cuma yang tadi, tentang masa lalu juga. Dan aku juga udah janji sama istri aku gak bakal berhubungan sama mantan istri aku. Ya kita menyesal banget Mas, karena udah keterlaluan Mas. Jadi aku minta tolong sama kamu urus mereka berdua. Dan kamu gak usah kasih apa-apa sama mereka berdua. Dan aku mau ngingetin sama kalian berdua. Sekarang orang yang kalian hina dulu di masa lalu dan kalian remehin di masa lalu, sekarang udah ada di depan kalian. Orang yang bakalan ngasih kerja sama kalian. Gimana perasaan kalian kan? Kalau aku jadi kalian, aku malu. Jangankan untuk minta pekerjaan, bertemu aja dengan kondisi yang seperti ini, aku malu. Katanya kalian udah banyak uangnya, katanya kalian udah bahagia hidupnya. Ngapain masih ngemis-ngemis masalah pekerjaan? Sekarang kalau kalian udah nggak mau kehidupannya susah, kalian jangan ikut campur urusan kita berdua dan kalian juga nggak boleh ngurusin kehidupan
kita. Jadi kalian urusin kehidupan kalian masing-masing. Aku cuma mau berpesan sama kalian berdua. Setiap perlakuan yang kalian lakukan sama orang lain pasti akan berbalik dengan kalian. Kalian bikin aku susah, kalian bikin aku sakit hati. Pasti suatu saat nanti dan mungkin sekarang kalian bakalan sakit hati dan kalian bakalan kecewa juga. Kan pasti kalian kecewa dan sakit hati karena aku nggak mau mempekerjakan kalian. Jadi perlu kalian ingat apa yang kalian tanam di masa lalu, kalian bakalan memetik buahnya di hari yang akan datang. Sekarang kalian nikmati sendiri. Perbuatan kalian pasti akan berbalik sama kalian lagi. Ya udah Sam, daripada aku tambah emosi ngeliat muka orang yang udah nyakitin aku, mending sekarang kita pergi. Gung, aku juga mau ngasih tahu sama kamu, jangan pernah kamu kasih pekerjaan sama dia. Oke? Oh ya, dan setelah ini kamu juga harus jual rumah yang ada di desa itu dan kamu aku belikan rumah yang baru lagi, oke? Ya udah, mending kita sekarang pergi aja. Udah, Gir. Pak Agung, kita minta maaf Pak Agung. Tolong bantu kita dong Pak Agung, tolong bujuk Mas Bagas itu Pak Gak deh, Agung. mending aku kehilangan kalian berdua daripada aku kehilangan pekerjaan. Seandainya aku tahu kalau kamu masalahnya bos aku dan juga kamu orang yang merusak rumah tangganya orang, aku gak bakalan mempekerjakan kamu. Ya kita menyesal banget Pak Agung. Saya memang keterlaluan Pak Agung. Kita minta maaf Pak Agung. Ya udah, aku bakalan maafin kalian berdua, tapi aku kalau masalah pekerjaan aku aku nggak bisa buat ngasih kalian berdua pekerjaan. Jadi gimana nih Sam? Gimana Ya udah kita gini aja, kehilangan kalian pekerjaan pulangnya itu mau dong? ikut aku atau kalian mau pulang sendiri? Pak Agung, kita kan nggak bawa Iya, bawa kendaraan Pak Agung. Terserah kalian. Pak Agung, kita mau ikut Pak Agung ya Pak Agung. Pak!